Unit SEM 922 AWD ini dia nggak pakai mechanical fan, alias dia nggak pakai posisinya fan belt, tapi dia udah pakai posisinya hydraulic fan ya. Jadi dia udah pakai hydraulic fan. Nih tampilannya ya. Nih. Jadi dia udah pakai hydraulic fan, penggerak daripada kipas. Engine-nya ini dia udah pakai hydraulic, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Seputar Tambang ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman yang udah setia dengan channelnya Seputar Tambang. Yang baru masuk saya ucapin terima kasih. Jadi selamat datang di channelnya Seputar Tambang. Jadi ngebahas masalah unit-unit alat berat dan truk ya, maupun unit baru, lelang maupun yang bekas. Alat berat juga sama ya. Kalau yang belum subscribe, mohon dukungannya ya. Jadi dengan cara klik tombol subscribe, dan kalau videonya memberikan informasi dan disukai, silahkan di like. Yang udah subscribe saya ucapin terima kasih. Tetap tonton ya videonya Seputar Tambang. Jadi kita bakalan update lagi tentang unit-unit yang berbagai merek ya, berbagai merek yang ada di Indonesia. Jadi langsung aja ya teman-teman. Jadi di depan ini salah satu unit alat berat ya, yang banyak lah familiar kalau misalnya emang ditambang ya, yaitu unit motor grader. Yaitu saya jelasin dulu fungsinya ya. Jadi fungsinya yang awam ya, kalau yang udah ditambang mungkin udah paham, yaitu untuk posisinya nyekrap jalannya, alias memperbaiki jalan-jalan yang rusak yang posisinya ditambang. Nah, ada dua ya alatnya ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada di blade atau cutting edge-nya itu, blade-nya. Yang kedua yaitu di ripper ya. Ripper itu untuk posisinya ngehancurin gundukan biasanya. Ada gundukan-gundukan tangan. Nah, sebelum posisinya di scrap biasanya di ripping dulu ya. Di ripping dulu. Jadi biar rata dulu ya. Nah, ini untuk benar-benar nyekrapnya. Ratain. Ini kita lagi di warehouse-nya SEM ya teman-teman. Nah, kayak ini unit motor grader dari SEM, Caterpillar brand. Ini tipe unitnya SEM 922 ya. Nah, ini yang jarang ya teman-teman. Jadi ini jarang, mungkin saya juga yang belum pernah lihat mungkin ya. Jadi inilah unit motor grader yang all wheel drive. Jadi semua rodanya bisa berputar ya teman-teman. Jadi ini peruntukannya kalau di luar itu kan, di luar negeri itu untuk salju ya teman-teman ya. Jadi snow, jadi untuk salju. Nah, ini dia udah terimplementasi untuk all wheel drive-nya ya teman-teman. Kita bahas dulu untuk spesifikasinya. Jadi untuk unit SEM 922 AWD ini, yang pertama dari engine. Kita bahas dulu untuk posisinya engine-nya. Dia pakai engine SDEC SC9D220G2 ya teman-teman. Untuk posisinya rated powernya di 162 kW, dan posisinya transmisinya dia pakai Hangqi 6WG180 ya. Tuh, terus kalau untuk spesifikasi yang lain saya tampilin nantinya teman-teman. Untuk kapasiti tangki-tangkinya, yang pertama di fuel tank dia mampu muat 240 liter, dan untuk oli engine di 22 liter ya. Untuk coolernya dia 65 liter. Teman-teman, jadi kalau untuk lebar daripada blade ya, blade-nya ini itu di 4,279 ya teman-teman. Jadi sekitar 4,2 meter untuk lebar daripada blade-nya ataupun area scrap-nya ya. Dan untuk total panjang unit ini ya teman-teman, total panjang unit ini dari ban depan sampai dari ban depan sampai posisi area tengahnya itu di 6,1 ya, 6,1 meter. Dan tingginya unit ini di 3,3 meter. Itu tinggi unit. Nantinya gambar detailnya saya tampilin ya teman-teman. Dan untuk spesifikasi yang lainnya saya tampilin ya. Di antaranya untuk unit SEM 922 all wheel drive
Yang pertama itu ini ya teman-teman. Yang pertama itu dari area drawbar ya. Drawbar dia udah posisinya pakai material yang dari Caterpillar sendiri. Yang kedua yaitu dari tandem ya. Dari tandemnya itu dia beda ya teman-teman. Nanti saya tampilin lah. Kita lihat dulu tampilan dari awalnya sini ya teman-teman. Dari depan ini yang belum tahu fungsi daripada yang di depan ini nih. Nih ya, di depan ini itu fungsinya ini yang namanya counterweight ya teman-teman. Jadi counterweight itu sebagai pemberat lah alias penyeimbang pada saat memang unit itu melakukan proses scrap ya. Jadi kan unit yang melakukan scrap itu biasanya kan dia ngungkit ya teman-teman. Jadi itulah untuk pemberatnya. Kalau misalkan apalagi untuk traksi ya, tambahan traksi pada saat memang unit ban depannya ini jalan ya teman-teman. Ini pemberat nih. Ini materialnya padat ini teman-teman. Ya kalau yang belum tahu. Nah, unit motor grader SEM 922 ini ya teman-teman. Kalau dilihat dari sini ya, ini udah dipasang cover semua ya. Nih. Cover semua dia. Nah, kalau yang buat dia beda 922 ini ya daripada yang pernah saya lihat ya di motor grader itu dari penggerak depan ini. Ini all wheel drive, dia pakai hidrolik ya teman-teman. Jadi untuk penggerak ban depannya dia udah pakai hidrolik. Ini kelihatan ya hostnya udah dipasang spiral juga ya, spiral guard, dan sini udah ada rubber clamp ya. Yang fungsi sih rubber clamp. Karena kalau misalkan emang nggak pakai rubber clamp, riskan lah kalau misalkan emang untuk kondisinya kegesek-gesek ya. Nah ini udah dipasang covernya juga ya, udah dipasang covernya sini. Jadi ini ya untuk mencegah kalau misalkan emang jangan sampai ada masuk tanah-tanah juga ya, banyakkan tanah bisa masuk. Yang agak riskan itu sebenarnya ya kalau saya pribadi ya teman-teman, wiring ini kan biasanya kan banyak tanah ya, banyak tanah ya. Agak riskan kalau memang ini keseruduk tanah aja ya. Ini kalau misalnya memang kondisinya wiring, kecuali dia ada benar-benar cover ya, cover untuk posisinya si wiring ataupun ya switch yang ada di penggerak depan. Nah di sini udah ada dipasang juga ya. Jadi di sini udah ada untuk grease-nya. Ini front axle teman-teman kalau yang belum tahu ya. Ini front axle jadi untuk tungkai ban depan lah kalau misalnya emang kita ngomong. Ini ada silindernya yang di sebelah kanan unit ya teman-teman. Oke, kita lihat di sebelah sini. Ini sama, jadi area sini ini aja sih yang agak riskan kalau misalkan emang, kalau mudah-mudahan ya, kalau misalkan emang di area tambang. Jadi riskan kalau misalkan emang tanah, apalagi benar-benar areanya di front ya. Front itu kan biasanya kan waduh, apalagi yang kondisi hancur. Nah ini bisa dilengkapin juga untuk opsional di auto loop ya teman-teman. Jadi auto lubrication. Jadi mendingan sebenarnya sih langsung kalau teman-teman atau penonton seputar tambang ada yang minat untuk alatnya ya, mendingan langsung dipasang untuk auto loopnya ya. Jadi dia automatic lubrication untuk posisi area front axle biasanya agak riskan ini biasanya teman-teman. Jadi agak riskan, busing-busingnya banyak, pin-pinnya banyak, biasanya harus dilengkapin rotable ya. Jadi satu AC front axle itu harus siap. Jadi kita pada saat memang ada planningnya ganti, ya udah ganti utuh gitu ya, ganti utuh yang udah kepasang busing-busingnya dan pin-pinnya udah ready semua ya. Jangan sampai perkara front axle kita breakdown unitnya, selesai kita kalau misalnya emang ditambang ya. Oke. Nah ini cover-covernya teman-teman ya. Ini cover-covernya udah dipasang kayak gini juga. Jadi ini untuk sebagai guard area hostnya juga ya. Soalnya kan di area ngomongnya zebra ini ya, ngomongnya kalau nggak front frame lah kalau kita ngomongnya. Sini udah dipasang lampu juga, di atasnya sini ada lampu dan ada lampu sen ya, ada lampu sen di kabinnya, dia pakainya ROPS ya. Ada lampu juga di sana, rotarinya itu magnet bisa disetting dimanapun. Di area front frame-nya juga dia ada lampu juga ya di bagian situ dan sebelah samping situ lagi. Kita lihat dulu sini ya. Ini untuk motor circle ya. Ini untuk area motor circle-nya ya teman-teman. Jadi dia area hostnya ini posisinya di sini nih. Nah ini ya teman-teman. Jadi untuk di area circle itu dia itu bahkan udah ada dilengkapi dengan namanya slip clutch ya di sini ya teman-teman ya. Jadi dia udah ada slip clutch, yaitu fungsinya pada saat memang
area blade itu kena material batu, semisal batu, nah dia langsung muterin blade-nya ya, secara otomatis dia langsung muterin di sini teman-teman, di hidroliknya. Itu sih sesuai dengan referensi datanya ya teman-teman. Ini untuk tampilannya, jadi tampilan area hose ya, area hose-nya sampai ke area front frame. Ini area trunionnya teman-teman, area front trunion ke drawbar ini ya, kalau yang belum tahu drawbar. Nah ini area silindernya. Untuk area hose-nya ini dia belum dipasang spiral ya teman-teman ya, spiral untuk area hose. Tapi dia udah dipasang klem ya, jadi mencegah kondisinya gesekan antara hose dengan hose satunya ya teman-teman. Untuk silindernya dia ada dua kan, untuk kanan kiri. Jadi ini fungsinya untuk naikin nurunin area di drawbarnya teman-teman ya. Untuk tampilan di area circle-nya gini teman-teman. Nih ya. Jadi dia ini penggeraknya ya. Jadi drive-nya di sini, ada gear. Ini area gear circle. Nah ini ya kalau untuk ngejasnya ya teman-teman ya. Jadi untuk ngejas di area circle ini bisa dijas nih, ada SIM-nya ya. Ya ada SIM-nya. Nah ini untuk kondisinya di cutting edge ya. Dia ada dua bagian cutting edge. Nah kalau posisinya cutting edge-nya ini dia di area tengah itu memang dilengkapin lebih deket ya teman-teman. Kenapa lebih deket? Posisinya dia untuk menjaga kerapatan ini ya. Jadi untuk antara ujung itu juga deket tuh. Nah kalau tengah-tengah kan dia lebih jarak tuh ya, berjarak. Jadi pada saat memang ngiket ke area blade-nya, cutting edge itu ininya. Nah blade itu ininya. Kalau yang belum tahu ya, kalau yang udah tahu ya syukurlah. Nah ini dia udah dilengkapin juga area cover ya, di area sini teman-teman. Dia ada silinder juga di situ. Nah ini yang beda lagi ya teman-teman. Jadi untuk area attachment ya, untuk area attachment dia unit SEM 922 ini dia udah dilengkapi oleh PPPC ya, ngomong PPPC alias proportional priority pressure compensating. Nah teman-teman, jadi dia itu untuk penggeraknya udah dilengkapi oleh PPPC ini ya teman-teman. Ini diadop dari teknologinya Caterpillar juga ya teman-teman. Jadi untuk posisi penggeraknya, kalau yang motor grader yang saya tahu itu kan biasanya kan masih pakai yang namanya mechanical ya. Jadi dia masih pakai mechanical semua. Nah ini dia udah hidrolik ya teman-teman. Jadi untuk menggerak apapun itu dia udah hidrolik dengan menggunakan tuas yang ada di atas ini ya. Jadi dia nyensing langsung merubah apapun sesuai dengan tuasnya ya, fungsi tuasnya, maupun posisi circle, maupun posisinya naik turun, ataupun posisinya si blade-nya membuka atau menutup blade-nya. Dan di sini nih teman-teman, kalau yang motor grader yang lain kan dia pakai left bank, right bank. Tapi dia di sini kalau untuk posisinya muterin area blade, dia pakainya pin ya. Dia udah di lock sini ya teman-teman. Jadi pinnya ini bisa keluar, bisa masuk untuk ngelock di sini ya. Jadi ini bisa diatur ya kalau untuk kemiringan, kalau misalnya mau dimiringin seperti apanya sesuai kebutuhan. Ya udah dipasang cover juga sini ya. Dan dia udah ada wiper di sini ya. Ada wiper bagian bawah, bagian atas juga ada wiper. Jadi dia ada tuh 3 wiper di bagian depan, yang di belakangnya ada 1 wiper sana ya teman-teman. Itu sih. Udah dilengkapi cover juga nih ya. Udah dilengkapi covernya juga, posisi areanya. Kita lihat bagian sini, ini untuk area pinggang ya, alias articulate. Ini untuk silindernya ya, yang belum tahu. Untuk area hose-nya, jadi dia udah dipasang rubber clamp semua. Nih, ini udah dipasang rubber clamp. Ini memang banyak pin ya, memang harus pakai auto loop sih enaknya. Kalau misalnya emang nge-grease manual kayak gini ya terlalu banyak sih, harus di-grease semua. Ini untuk area tandem, kalau yang belum tahu, area tandemnya nih untuk tampilannya dia udah dipasang juga untuk pijakan ya teman-teman. Dan sini teman-teman, dan bedanya lagi ini unit SEM 922 AWD ini dia nggak pakai mechanical fan, alias dia nggak pakai posisinya fan belt, tapi dia udah pakai posisinya hydraulic fan ya. Jadi dia udah pakai hydraulic fan. Nih tampilannya ya. Nih
Jadi dia udah pakai hydraulic fan, penggerak daripada kipas engine-nya ini dia udah pakai hidrolik, teman-teman. Untuk area hostnya. Terus ini untuk tampilan area Reaper ya, area Reaper. Kalau untuk defaultnya ini dia ada 3, tapi kalau untuk posisi si Reapernya itu 5 ya teman-teman. Jadi dia ada 5 kuku lah, ada 5 kuku di area Reapernya ini ya, tapi yang kepasang ini 3 tuh. Ini untuk tampilan area Reapernya. Nah kalau kita lihat di sini juga dia udah dipasang cover ya untuk area transmisinya ini ya teman-teman. Jadi dia udah dipasang cover mencegah jangan sampai kena material ke komponennya ya, tebal ini tuh latnya ya. Ntarnya kita lihat dulu, kita keliling dulu baru kita ngebahas area engine detailnya. Ini dia udah dipasang lampu juga di sini ya posisinya. Untuk area lampu stop lamp, rear lamp, terus sennya dia masih pakai bohlam. Terus di sini udah dilengkapi juga lampu ya, penerangan ya teman-teman. Untuk area cover radiator dia ini nggak ada engsel ya teman-teman. Jadi ya memang dia mountingnya di situ aja tuh, nggak bisa dibuka tutup gitu ya. Jadi dia harus ngebuka full dari situ ya teman-teman. Ini untuk silinder area Reapernya. Ini kita lihat dulu ya. Nah ini juga ada lampu penerangan ya, tampilan mufflernya kayak gitu tuh. Nah tuh teman-teman, seenggaknya tahu lah. Sini ada grill ya, bisa dibuka kalau misalnya teman-teman mau ngelihat di area sini ataupun mau melakukan pengecekan. Dia ada intercooler ngomongnya. Terus di sini ada oil cooler. Nah situ ada radiator ya. Untuk radiator sendiri dia ada 2 segmen ya teman-teman. Jadi dia ada 2 segmen untuk area radiator. Dan di sini dia udah ada baterai isolatornya juga, udah kepasang baterai isolator. Untuk area baterainya di sini nih, di sebelah, kita tutup dulu ya. Nah area sebelah kanan unit ya, ya udah di sini untuk area baterainya ya teman-teman. Oke. Nah ini untuk tandemnya, ini untuk area tandem. Kita lihat dulu di area engine ya, kita lihat sekilas ya teman-teman. Nih. Nah untuk posisinya si konden ya teman-teman. Konden dia di situ ya. Nah di situ kondennya dia udah ada fan-nya di situ juga. Jadi dia di dekat area engine ya. Jadi di dalam dekat area engine ini kondisi mufflernya. Sini dia belum dipasang blanket alias selimutnya ya, dan turbonya nggak ada cover ya, gitu aja teman-teman tampilannya. Itu area engine-nya. Nah ini untuk setting motor. Nah ini untuk posisinya alternatornya di bagian sebelah sini ya. Sehingga tahu lah teman-teman gambarannya. Oke, kita tutup dulu. Ini kelok nih teman-teman nih. Kita posisinya unlock dulu ya. Jadi biar biasa nutup. Tuh, kita tutup dulu. Nah untuk tampilannya sini nih ya. Ini untuk area wipernya itu di area belakang juga udah pasang wiper di situ ya. Spion dia ada 2 kali spion. Untuk bagian luar, di dalam ada 1. Nantinya di dalam kita bahas lagi ya, apa yang di dalam lebih nyaman lagi kelihatan di dalam itu teman-teman. Ini untuk tampilannya. Untuk area ban ya, untuk area bannya ini dia udah dipasang 10 baut ya, 10 baut untuk area bannya ini. Kalau menurutku sih yakin sih dari traksi ya, soalnya dia udah bisa juga dipasang all wheel drive, jadi semua bannya bisa gerak ya untuk traction. Kalau misalkan emang yang enggak all wheel drive, biasanya dimiringin itu kondisi ban depannya biar gigit pada saat memang jalan ya teman-teman. Itu sih kalau misalkan emang dari sekilas ya teman-teman. Nantinya kita coba lihat di sini dulu ya. Sorry, kita putar-putar dulu ya teman-teman. Di untuk area engine baru kita ke kabin. Area engine di sebelah kiri ya. Kita bahas dulu di sini. Kita lihat sini juga sama ya. Jadi dia bisa dibuka kalau misalnya teman-teman mau melakukan pengecekan ataupun mau melakukan penggantian komponen yang ada di dalam sini ya. Enak nih. Nah ini untuk area sebelah kiri unit. Ah ini ya. Nah dia masih pakai mechanical, dia masih pakai bos pom ya, masih pakai bos pom. Ini untuk pre cleanernya, dia masuk ke air cleaner ya, air cleanernya. Nah itu
ada das indikatornya ya teman-teman. Ada das indikator. Nah, ini kompresor AC-nya rupanya di sini nih. Jadi dia kompresornya di situ, nyambungnya di situ ya. Ada posisinya beltnya ya teman-teman. Nah, dia masih pakainya Bospom ya, alias timing position. Nah, itu ada tulisannya. Jadi masih bisa, perawatannya lebih gampang lah ketimbang yang common rail ya. Kelihatannya udah dipasang semua ya untuk rubber clamp piping ya, rubber clamp piping high pressurenya itu udah pasang semua. Ini untuk tampilan engine-nya nih, tuh mereknya ya, kelihatan nggak ya? Itulah, jadi dia masih pakainya mechanical ya teman-teman. Tuh kalau untuk tampilan dia belum, nggak ada dipasang ya, jadi dia full ketutup kalau untuk area sininya, untuk area cover ya teman-teman. Oke, kita lihat di dalam kabin kayak apa nih di dalam kabinnya. Oke, kita lihat ya di dalam kabin. Kita naik dulu yuk. Ini ya teman-teman, kalau untuk area kabinnya. Nah, ini untuk posisinya operator seatnya. Jadi dia udah ada armrestnya di sini juga. Ini untuk headrestnya udah ada juga di situ ya teman-teman. Sini kita lihat nih. Mari kita duduk. Nah ini ya teman-teman. Jadi dia pakai tuas transmisinya kayak gini. Jadi untuk posisinya rearnya, jadi rear netral dengan posisinya dia maju ya. Ini maju, ini netral, ini mundur ya teman-teman. Jadi untuk speednya ini, speednya, jadi untuk posisinya ngarahinnya ya teman-teman. Jadi dia udah pakai kayak gini. Tuh, oke ya. Ini untuk switch-switchnya, diantaranya ini untuk ngaktifin all wheel drive-nya ya, rotary, lampu, wiper dan lain-lain. Ini untuk posisinya parking brake-nya. Tuh ada tulisan parking tuh. Oke, kita lihat. Ini untuk area steering ya, untuk area steeringnya kayak gini ya teman-teman. Ini untuk area attachment, tuas-tuasnya. Jadi tuas-tuasnya sesuai dengan fungsinya ya, sesuai dengan fungsi. Untuk blade, ini untuk area ban depan ya, untuk area ban depan. Ini untuk kondisinya cutting edge-nya, ya banyak lah ya. Ini untuk area pinggang nih, terus silindernya. Nah itu ya teman-teman. Jadi itu untuk akselerator dan area brake-nya. Nah ini untuk area panel. Kalau misalnya emang teman-teman pengen lihat, ini panelnya ya, panelnya. Nah ini untuk air pressure-nya, nih tekanan udaranya. Ini untuk posisinya si RPM ya, untuk RPM alias tacho-nya. Untuk temperatur, ya ini temperatur, ini engine oil temperatur. Coba ya, hidup nggak ya ini baterainya? Kalau misalnya emang nggak hidup, baterai isolatornya belum diaktifin, tuh hidup tuh, kelihatan ya. Oh. Oke, itu untuk tampilan daripada panelnya ya teman-teman. Oke, nah ini untuk lampu-lampu juga bagian sini. Nah ini untuk posisinya rating ya, rating, lampu, hazard, itulah. Oke, dan di sini udah dilengkapi spion juga ya. Ada spion, ada speaker, speakernya ada 2, ada kipas anginnya 2 lagi. Tuh, ada lampu, ya, ya teman-teman. Jadi seenggaknya jadi sebuah gambaran ya, jadi sebuah gambaran kondisi unit ini ya teman-teman. Ya udah dipasang AC juga ya, udah AC dan udah ada kipas angin kalau misalnya emang yang nggak mau pakai AC gitu ya. Nah ya teman-teman, jadi dia udah dilengkapi juga oleh AC. Kisi-kisi AC-nya banyak, dari depan sini juga ada, bagian sampingnya itu juga ada AC-nya. Nah kalau misalnya emang teman-teman nanya di mana sih posisi tempat AC-nya, di sini nih, sebelah kiri operator seat ya. Nah ini posisinya fan speednya ya, ini untuk area fan speednya, ini untuk ngatur posisinya si ini fan speed, ini untuk temperaturnya. Nah ini untuk kisi-kisi AC-nya ya. Jadi dia posisinya di sebelah kanan switchnya ini teman-teman. Jadi seenggaknya teman-teman biar tahu ya. Ini untuk area safety beltnya kayak gini. Dan dia udah dipasang ada sini ya teman-teman. Jadi dia udah dilengkapi oleh radio musik. Nah ini udah dia ada posisinya
kelihatannya USB ya teman-teman. Nih ada USB ya, udah ada USB, udah ada auxiliary juga ya, mantap ya untuk posisinya musikan dalam sini. Speaker dia ada dua speaker ya teman-teman, dua speaker, dan dia udah dipakai ada tirai ya, ada tirainya juga teman-teman, jadi bisa ditarik kalau misalnya emang kondisinya panas dari depan. Nah itu ya teman-teman, jadi ya sekilas ya, baru sekilas. Ini untuk posisinya ngejust steeringnya tuh, kalau misalnya emang ngejust steeringnya, steering. Oke teman-teman, jadi itu aja sekilas tentang unit motor grader. Nah, ini kalau ngelihatnya tampilannya ke depannya kayak gini nih. Nah, unit grader, unit motor grader SEM 922 all wheel drive yang ada di warehouse-nya PT Triswardana Utama ya teman-teman. Jadi terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.